Memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Sudah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Di sini kami akan sajikan sebuah video yang mana di beberapa minggu yang lalu ada sebuah video tentang debat antara Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan Gus Fahrul Razi sebagai ketua PBNU, di mana debat terbuka tersebut yang sudah beredar di media sosial banyak kontroversi tentang apa yang disampaikan oleh Gus Fahrul Razi yang mengatakan bahwasannya pembelajaran atau penelitian yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin tersebut itu tidak sesuai ataupun tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fahrul Razi di saat dialog terbuka di medsos tersebut. Namun kali ini saya akan menyajikan sebuah video, yaitu tanggapan ataupun kritikan keras akan disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah dari Rembang. Baiklah, kita simak video kali ini. Jujur aja saya membawa catatan, karena kalau saya nggak bawa catatan, saya khawatir tertawa terus dari awal sampai akhir, nggak terkendali, jadi lupa semua. Karena memang lucu, apalagi ketika melihat Pak Fahrul Razi cenginges-cenginges begitu. Karena ini publik, maka saya juga respon saya ini akan saya publikasi juga. Ini saya mau beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Fahrul Razi belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Orang itu berilmu itu juga ada standarnya, ada gurunya, ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Pak Fahrul Razi status akademik S3 sebagaimana status akademik Dr. Pak Fahrul Razi itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, doktor itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusia SMK, SMA memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Oh, itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan, atau dalam tanda kutip profesor yang stagnan. Jadi status doktor atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fahrul Razi atau nasabah siapapun lah, pakar nasab siapapun, itu justru mengapresiasi dengan Kiai Haji Imaduddin Osman tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya temuan riset terkait dengan nasab. Lagi pula saya ingin bertanya pada Pak Fahrul Razi, di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini? Nasab itu ditemukan di beberapa nakoba, dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah yang melatar belakangi kenapa Kiai Imad harus melakukan penelitian. Pak Fahrul Razi tidak fair tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset Kiai Imad, dan disitu menghakimi Kiai Imad seolah-olah dalam posisi yang bersalah, bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan Kiai Imad sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa, tapi menghakimi Kiai Imad. Sudah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ada yang tidak fair dari Pak Fahrul Razi. Apa? Mengapa Pak Fahrul Razi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU, dan bahkan memuji-muji habaib dengan memunculkan
telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita, kolega saya misalnya dari Mesir, dari Maroko, dari Bahrain, dari Irak. Nggak ada orang yang ribet nasab Bani Alawi ini, nggak ada. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fakhrul Razi. Saya kira Pak Fakhrul Razi tahu data Pak Fakhrul Razi. Kalau ingin membela Habib, silahkan. Kiai Imad juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak. Malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fakhrul Razi. Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga kalaupun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak Kiai Imad adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ Pak Fakhrul Razi itu membuat sikap yang understatement, merendahkan Kiai Imad dengan menggunakan otoritas PBNU, ketua PBNU. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kecewa terhadap ekses riset, tapi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib. Sudah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ketika Habaib mencaci Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada Habaib melarang jamaahnya agar anak-anaknya tidak membaca sholawat badar dan masuk ke Ansor, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada Habaib mencaci kasepuan di NU, Pak Fakhrul Razi di mana? Habib Rizik mencaci-caci Gus Dur, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada kiai-kiai korban dawir, masyarakat korban dawir ini tidak hanya dari berita Kiai Imad dan berita saya, katakan begitu. Habib sendiri mengakui banyak Habib yang dawir-dawir itu juga muncul dari para Habaib. Pak Fakhrul Razi di mana untuk memberikan sebuah suaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NU, tetapi PBNU loh, bidang agama loh, ceramah-ceramah yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak sehat terhadap kiai-kiai yang dikeluarkan oleh seorang ketua Robitoh. Istilah kiai itu ada di NU, Pak Fakhrul Razi. Ketika ketua Robitoh mengatakan kiai dengan sebutan-sebutan hewan, saya aja nggak enak menyebut. Pak Fakhrul Razi di mana? Mungkin Pak Fakhrul Razi bisa bicara, itu kan oknum. Oke, itu oknum. Kemunculan Kiai Imad itu juga bagian dari, kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar dalam rangka menjawab latar belakang itu. Wow, saya juga agak apresiasi itu. Dalam dialog Pak Fakhrul Razi ternyata juga menampakkan kenasabannya sebagai Wali Songo. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Ketika Habib Bahar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, sementara Pak Fakhrul Razi di situ menyampaikan sebagai Wali Songo. Pak Fakhrul Razi di mana? Ada Kiai NU di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran, dimaki-maki oleh Habib Bahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Masa Pak Fakhrul Razi nggak kasihan? Orang NU loh Pak, ini loh Pak, orang NU. Masa nggak kasihan? Baru ini saya agak marah ini. Ketua PBNU itu yang cerdas lah, udah pengurus besar lah, betul ulama, kok nggak cerdas gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah Muhammad. Ada lagi, ini saya saksikan itu Pak Fakhrul Razi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fakhrul Razi bicara, Kiai Imad tidak motong-motong loh, sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahumnya di mana? Apa artinya memamerkan rapat internasional hanya untuk pamer itu? Dialognya dengan Kiai Imad sebagai mu'tarid, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak Pak Fakhrul Razi setujui dari Kiai Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang. Saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fakhrul Razi. Itu aja refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia, kepada ulama yang jadi korban habaib, kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh habaib dan yang menjadi korban. Bahasa dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai NU loh Pak Fakhrul Razi. Lisan-lisan habaib itu juga biasa bicara dawir-dawir itu. Subhanallah, anta maulana ya Rabb. Baik Pak, dari warga NU Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya teman-teman video kritikan dari Kiai Haji Ubaidillah Rembang, bahwasanya penyampaian dari Gus Fakhrul Razi saat debat terbuka dengan Kiai Imaduddin tentang masalah nasab yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani.
Menurut teman-teman bagaimana pendapat teman-teman? Mohon segera tulis di dalam kolom komentar. Sebagai kata penutup dari saya, bahwasanya yang sampai saat ini pembahasan tentang masalah nasab, para habaib, kalau saya pribadi, siapapun orangnya, asalkan mempunyai akhlakul karimah yang baik, maka kita wajib untuk menghormati dan menghargai mereka. Bahkan kepada orang yang tidak mempunyai akhlak pun kita tetap saling menghargai. Oleh sebab itu, dengan adanya pembahasan video seperti ini, jadikanlah diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.